Patricia, bagaimana kondisi perdagangan di pasar uang saat ini, terutama posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika? Patricia. Ya, Rudi, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan langsung berbincang dengan narasumber kita langsung dari Bank Dealing Room, Bank BNI, ada Mas Pugu Andik, Treasury Research Analyst Bank BNI. Mas Pugu, pekan lalu rupiah hampir menyentuh angka 15.000. Anda melihatnya ini ada fenomena apa sebenarnya? Apakah ini masih terkait dengan virus corona atau seperti apa? Ya, mungkin kalau kita lihat memang salah satu yang berpengaruh adalah virus corona ya, dan memang itu adalah salah satu faktor yang sangat mendorong pergerakan pasar, tidak hanya rupiah namun secara global juga memang faktor pendorong utamanya adalah corona. Dan memang dari dalam negeri pekan lalu ini minim sekali rilis data ekonomi dan juga minim sentimen, sehingga memang rupiah tertekan dengan cukup signifikan. Namun kalau kita lihat di akhir pekan lalu rupiah sempat juga berbalik dari mendekati 15.000, closing di 14.770. Itu karena memang pemerintah memberikan stimulus kepada ekonomi melalui kebijakan fiskal dan maupun non fiskal yang dimana ini membuat rupiah cenderung pelemahannya tertahan seperti itu. Oke, Mas Pugu, Anda melihatnya dengan adanya tekanan seperti itu, meskipun sempat rebound ya pada pekan yang lalu, melihat fundamental perekonomian Indonesia, seberapa kuat sih fundamental ekonomi kita menghadapi virus corona ini? Ya, kalau kita lihat bicara secara fundamental untuk saat ini, fundamental Indonesia masih sangat kuat sekali, di mana data-data rilis data terakhir juga masih cukup positif, dan hari ini kemungkinan besar rilis trade balance juga berpotensi kembali positif, meskipun dari sisi ekspor maupun impor ini cenderung akan mengalami penurunan, dan kemungkinan besar prediksi kami ini masih akan cenderung surplus sekitar 100 juta US dollar. Namun kalau kita lihat memang untuk kedepannya kita harus mengakses lebih jauh dampak dari corona ini, karena memang corona akan mempengaruhi satu ekspor, impor, dan juga mungkin konsumsi dalam negeri. Dan sebenarnya kami sendiri juga sudah menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dari Indonesia, di mana di akhir tahun lalu kita proyeksikan 5,3% hingga akhir tahun, namun kita sudah revisi turun sekarang untuk level sekarang antara 5% hingga 5,1%. Oke. Kalau untuk posisi rupiah pada hari ini dibuka di level berapa, dan mungkin melihat sejumlah sentimen tadi ataupun mungkin akan ada trade balance yang kalau salah untuk rilis pagi hari ini, seperti apa nanti pergerakan rupiah untuk hari ini? Ya, mungkin kalau kita lihat rupiah tadi dibuka menguat dengan cukup signifikan ya di level 705 pembukaan akibat adanya pemangkasan suku bunga yang dilakukan Fed pada emergency meeting pada hari Minggu kemarin. Namun posisi sekarang rupiah cenderung berbalik tertekan, mungkin sekarang di level 740-an, karena memang kondisi penyebaran corona secara global ini penyebarannya masih cukup signifikan ya. Italia juga melaporkan korban yang terus bertambah, bahkan 24.000 pagi ini, dan juga dari dalam negeri juga sudah melebihi 100 korban gitu ya, dan dengan 5 orang meninggal dunia. Dan ini memang kondisi ini akan cenderung kembali menekan aset-aset beresiko. Namun jika nanti trade balance ini rilis sesuai ekspektasi gitu, surplus 100 juta US dollar, bukan tidak mungkin rupiah akan turun kembali bahkan menyentuh level 700 seperti itu. Oke, Mas Pugu, kalau Anda melihat dengan sejumlah sentimen-sentimen itu, pemerintah juga sudah mengeluarkan stimulus begitu untuk perekonomian kita. Namun kita lihat juga pasar saham sebenarnya masih terpuruk seperti itu. Bahkan untuk hari ini saja dibuka di zona merah. Anda melihatnya apakah ini semakin mempengaruhi pergerakan rupiah, khususnya untuk hari ini atau mungkin paling tidak untuk satu pekan ini? Kalau kita lihat memang pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan stimulus ya, terutama fiskal dan juga non fiskal dengan pemotongan pajak terutamanya. Namun kalau kita lihat dari sisi moneternya, Bank Indonesia belum mengeluarkan kebijakan yang cukup signifikan. Mungkin dua pekan lalu sempat menurunkan GWM, namun secara suku bunga masih belum diturunkan, sehingga kemungkinan besar ke depan BI perlu juga mengeluarkan kebijakan moneter yang lebih longgar, salah satunya dengan cara menurunkan suku bunga. Dan ini memang masih akan menjadi sentimen positif memang stimulus yang dilakukan pemerintah ini. Namun efeknya cenderung terbatas karena memang penyebaran corona sendiri di Indonesia ini baru tahap awal dan ini baru dimulai seperti itu. Berarti walaupun mungkin ada kebijakan penurunan suku bunga dari Bank Indonesia, tapi memang pengaruh dari virus corona ini sebenarnya memang masih mempengaruhi perdagangan atau mungkin perekonomian secara global seperti itu. Mas Pugu, kalau kita berbicara soal obligasi, ini kan yield obligasi pemerintah juga sudah mulai tertekan sama seperti saham. Anda melihatnya ini seperti apa? Ya, mungkin secara fundamental ya, kalau kita lihat dari suku bunga ini memang sangat menarik sekali obligasi kita. Namun sekali lagi selera risiko investor ini cenderung sangat turun sekali. Bahkan investor berburu safe haven, salah satunya US Treasury yang yieldnya juga turun cukup signifikan sekali. Dan ini memang membuat aset-aset beresiko ini cenderung ditinggalkan. Namun setelah Fed akhir pekan lalu memotong suku bunga 1%, bahkan di level upper bound 0,25%, ini berpotensi menarik investor untuk kembali masuk ke pasar obligasi kita, mengingat yieldnya yang sangat tinggi sekali dan ini memang sangat menarik sekali. Namun sekali lagi
tingginya yield ini akan melawan selera risiko pasar yang cenderung turun, bahkan mungkin sudah nol untuk saat ini. Berarti termasuk juga dengan obligasi pemerintah seperti itu? Ya mungkin untuk obligasi pemerintah ini posisinya masih cenderung lebih baik ya dibandingkan dengan obligasi korporasi, di mana kemungkinan besar juga BI akan menurunkan suku bunga di rapat RDG pekan depan, sehingga kemungkinan besar obligasi ini masih akan bertahan meskipun cenderung ada tekanan dari sentimen secara global. Seperti itu. Oke, baik Mas Pugu Andik, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Itu dia Rudi dan juga pemirsa, perbincangan kami dengan Pugu Andik, Treasury Research Analyst Bank BNI. Memang masih banyak sejumlah sentimen begitu yang patut untuk diperhatikan para investor. Masih terkait dengan penyebaran COVID-19, kemudian juga nanti akan ada pengumuman atau rilis untuk trade balance pada hari ini juga masih menjadi perhatian dari pelaku pasar. Kita akan lihat seperti apa pergerakan rupiah pada hari ini, mengingat juga untuk bursa saham sudah tertekan pada pembukaan perdagangan. Kembali ke Rudi. Baik, terima kasih Patricia atas informasinya. Reporter Patricia Mapalie dan juru kamera Feriska Immanuel melaporkan langsung dari Diling Rumbang BNI.